Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu berdialog dengan seorang sahabatnya juga ahlu Quran sepeninggal Nabi. Siapa namanya? Ya namanya Ubay bin Ka'ab. Ini ahli tafsir. Kalau ngaji suaranya merdu sekali. Namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi kurang belajar Quran. Tadi antara sanad sok sampai sanad Quran tadi. Ka Ubay bin Ka'ab kepada Ali bin Abi Thalib, Musa bin Affan, pasti kesahabat itu Ibnu Mas'ud gitu kan? Ya. Daripada sudah ngawas di gudang, di limbangan, di Garut, di pesantren Al-Quran. Jadi kurang ngawas, apa ke ngawas, di qiraat nanti, jadi beresanan untuk kiai teh. Tasadan guru abdi nu di limbangan Garut teh kasaha terus jaludak ka Ubay bin Ka'ab. Di Ubay ka Rasulullah sama budak di limbangan teras kan aya gedung murid di Al-Falah di Caregan jeung syahid teh mun nas sanad teh sampai ke Rasulullah lewat Ubay bin Ka'ab. Kata Umar begini, ya Ubay, mattaqwa. Diskusi dia lagi jadi kan itu setelah Ramadan. Ubay, apa yang kamu pahami tentang takwa? Yang bertanya Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab dengan jawaban yang diplomatis, balik bertanya, ya Amirul Mukminin, amma salakta tariqan fihi syauq? Wahai Amirul Mukminin, Anda pernah tidak menempuh jalan yang di sana banyak durinya? Naam, pernah. Kata Ubay, famadza fa'alta? Nah, apa yang Anda lakukan? Usammiru, kata aku akan hati-hati. Aku akan memilih jalan yang tidak ada durinya. Jangan sampai nginjak duri. Aku hati-hati agar selamat sampai tujuan. Mendengar jawaban Umar seperti ini, kata Ubay bin Ka'ab, tilka hiya taqwa ya Amirul Mukminin. Nah, itulah takwa ya Amirul Mukminin. Kata Umar, apa maksudnya? Kehati-hatian. Dan maka orang yang sukses dengan Ramadan di antara takwa, dia sangat hati-hati menjalani kehidupan. Jangan sampai menginjak duri-durinya Allah. Hidup yang sebentar ini kan tidak lama, betul tidak? A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kisaran umur umatku itu hanya antara 60 hingga 70 tahun saja. Yang lebih dari 70 ada, tapi tidak banyak, kata Nabi. Ada, tapi tidak banyak. Rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, kan tidak lama. Ya, maka hati-hati jangan sampai menginjak duri-durinya Allah. Apa itu? Duri-durinya Allah di dunia ini perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai mengerjakan. Jaga diri kita, tahan diri kita. Maka puasa melatih itu. Puasa melatih. Kalau kita benar dengan berpuasa, kita bawa iman. Ketika masuk Ramadan ujungnya takwa. Masuk nanti bulan haji kan. Setelah Ramadan Syawal, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu puncaknya. Bawa takwa itu. Makanya orang-orang yang bekal takwa, dia akan menikmati ibadah haji. Subhanallah. Dia akan menikmati, dia sabar. Udah lihat kan di sana ada sabar, masya Allah, tidak mengeluh. Kan kadang-kadang dapat penginapan agak jauh banyak, harus jalan, kadang ngantri bis baheula gitu, Pak. Tidak mudah. Banyak zikir, alhamdulillah. Sana abdi mah diundangi, alhamdulillah, bersyukur nangis ya Allah, alhamdulillah. Gak ada keluhan kecuali zikir. Nah, itu orang-orang yang membawa bekal takwa. Dia jaga lisannya, dia jaga juga. Hadirin sekalian, dan kembali, haji itu esensinya wukuf di Arafah. Apa sih yang dikerjakan ketika wukuf di Arafah? Apa yang dikerjakan? Ketika wukuf di Arafah, masuk waktu wukuf, setelah zawal syams, masuk waktu zuhur,
sampai sebelum matahari tenggelam, sebelum maghrib. Apa yang paling utama? Diam. Itu wukuf. Cicing, berdiri diam saja di tenda sambil diajarkan oleh Nabi baca zikir doa. Sekian jam, mohon maaf, tilohon dengan maghrib. Kalau tidak siap, tidak paham esensinya, nggak siap dengan doa, itu rata-rata di sana loba ngobrol pun. Kalau ngobrol aja sesuria cakap tidak. Makanya tidak siap orang yang haji diterima haji. Betul. Tidak semua orang ibadah haji diterima haji. Tidak begitu. Saya perhatikan langsung bisa kebimbing. Orang pandang insya Allah, ya Allah, tahu Allah masing-masing. Karena kita nanti di masyarakat sendiri, betul tidak? Dilatih ke Allah. Dan yang diharapkan bagi orang yang wukuf apa coba? Apa? Ampunan Allah. Nah, maka disunahkan memperbanyak baca apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya itu. Subhanallah. Itu kalimat yang Nabi ajarkan. Itu yang kita mohon, ya Allah ampuni aku ya Rabb. Kita minta ampunan, itu puncak. Jadi orang yang mendapatkan ampunan Allah ketika wukuf di Arafah, haji mabrur, kata Nabi apa? Surga. Ya. Kalau sudah surga balasannya, Pak, semua rintangan, semua fase di akhirat yang akan kita tempuh itu ringan. Sing yakin punya, orang pasti bakal kembali kepada Allah, betul tidak? Kan orang tekan ngantos saat itu, lagi nunggu. Serius termasuk apa yang bicara ini? Dan mati apa tidak? Yang punya, nggak tahu yang namanya mati itu kapan datang kepada kita. Yang punya bisa jadi ibu-ibu, tipayu abdi. Boleh jadi ibu-ibu duluan sebelakangan ya, atau saya belakangan ibu-ibu duluan. Tak apa, tak apa. Subhanallah. Usia masih muda. Oh, ayah nama lo baru kecelakaan, naik motor dunia, digubrak, dia tabrakan macam-macam. Ya. Saya ada kisah nyata ini di Darut Tauhid, ibu. Sahabat Agim, orang Garut, mau mendampingi tim pertama hijrah, Pak. Saya Aminah Pak Haji Didin Mikdad. Beliau masih keturunan Pesair Al-Musaddadiyah di Garut. Ya. Kuliah di UPI di dia, kampus IKIM-nya di UPI IKIM. Jadi dia nggak Agim deh, barengan ngerintis tinggawitan di KPAD di Atakwa, Pak. Ya. Dan 2015 beliau meninggal dunia. Masih muda, begitu usia 50. Apa yang menarik, Pak? Ya, ketika saya kan waktu itu kebimbing, ada yang kebimbing di tahun 2013 haji itu, yang 2013. Waktu itu kita ada ngumpul, kata itu ngumpul sudah nggak bimbing haji orang Ngariung, yuk kita silaturahmi. Kita kumpul, para pengurus asatid. Beliau itu Pak Didin ini agak telat. Nah, pas datangnya sekitar setengah jam telat ya. Udah acara udah mulai, udah datang beliau. Duduk di sebelah saya. Saya tanya, Pak Haji dari mana? Telat. Ustaz, terus dia nengok cinta, nengok saudara dikira condong yang sakit. Saudara tuh sakit. Sambil minum terus. Udah siksa lagi. Saya itu hari Sabtu, itu hari Ahadnya manasik haji. Kita ngebimbing sama beliau, datang juga membimbing beliau memberikan materi itu di manasik haji TKBIH. Senin nggak masuk ke kantor, saya
Tanya kemana Pak jadi deh? Atau pusing sakit? Sakit. Kemarin ketemu ketika mana sih? Maghrib itu saya bawa anak saya yang nomor 3 itu sakit ke dokter di Setiabudi. Saya bawa. Maghrib itu Pak Haji Anwar, tetangganya di Cimahi, di Cimahi, ya, ngontak Ustaz, innalillah, kenapa Anwar? Saya innalillah, iya kali Pak. Ustaz Pak Haji ditinggal, innalillah. Kapan? Barusan. Sholat dulu kan masih berjamaah, maghrib berjamaah. Pas pulang teh pusing. Istrinya sholat di rumah gitu ya, orang sehat. Bu diketuk gitu. Ini yang ketik istrinya. Pas masuk tuh, bapak pusing, pusing, terus pingsan di kursi. Nah, suruh kan kaget. Pak Anu tetangganya dicanak kali ke mana ke Kusira, rumah sakit. Pas nyampe terus nangis. Betul tidak? Cek orang Sunda asadi heula Pak. Sabtu masih ngumpul, Ahad manasik haji, Senin ngantunkeun. Padahal sebetulnya ngalomok nu sakit, nu gering geus 5 tahun, nu gering mah kaina aya keneh. Yang ngalomok yang meninggal dunia. Betul ini serius. Itulah umur, betul tidak? Sing yakin gitu. Kita ini sedang menunggu kematian, antri orang, betul tidak? Ya, jadi orang yakin ada kematian, tapi diajarkan kanjeng Nabi. Nabi mengajar kita apa? Sing yakin setelah kematian ada kehidupan yang abadi di mana? Di akhirat. Haji itu aja tuh. Jadi orang haji nggak sampai kebanggaan, oh yang disebut Pak Haji gitu ya. Ibu Haja, balik haji itu, ibunya, Bu Eti, punten itu Bu Eti, punten sakit, punten. Atau Ibu Fulana, punten. Cicing gue ya, Ibu, dasar, punten karena itu saja kamar Ibu aja, nah begitu Bu nya, ulah, ya. Intinya apa Bu? Sing ikhlas karena Allah, betul tidak? Kenapa sing yakin? Hati yang mabrur, dia akan semakin kencing ke akhirat, dan wukuf itu ngajarin itu. Makanya wukuf makan kita berdiri saja Pak. Jadi kalau sudah duhur kan sedang menyimak khutbah dulu ya, ada khutbah Arafah kan, khutbah Arafah itu bisa pembimbingnya di tenda tuh. Karena khutbah dulu ingetin tentang akhirat, baru wukuf. Diam masing-masing perbanyak membaca sayyidul istighfar dan doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oh itu doa sebujakan. Untung disuruh baca doa eta aslinya. Jadi arapalnya. Mun doa lain kumaha gitu. Allah Maha baik, Pak. Ya sehingga orang namun tos-toa pada salat sunnah ya di belakang makam Ibrahim untung disuruh baca naon? Al-Kafir pun, Al-Ikhlas. Masih arapal bener tuh. Coba lamun geus tawaf salat di belakang disuruh baca Al-Baqarah. Alanya beres-beres. Alhamdulillah suruh baca Al-Ikhlas dan Al-Kafir nya punya harapan kan? Subhanallah. Allah berikan kemudahan. Jadi kembali itulah wukuf mengajarkan tentang akhirat. Apa itu mahsyar? Bapak Ibu, kita akan dikumpulkan pada mahsyar. Kenapa ketika ihram yang digunakan kain berwarna putih? Ya untuk para bapak dua hal lainnya tong dijadi. Ibu kan pakai baju bodas, ya, yang longgar, yang tidak transparan, yang tebal gitu kan. Kenapa? Itu mengingatkan kita bahwa kita nanti akan seperti itu. Maka Nabi menyebutkan yub'atsul mayyit, si mayit itu akan dibangkitkan nanti. Apa dibangkit bagaimana? Ketika hari kebangkitan. Nah di antara hadis Nabi apa? Akan dibangkitkan dan dia mengenakan pakaian yang dahulu dia dibungkus dengan kain kafan kan putih itu seperti itu. Mengenakan kain berwarna putih sehingga orang ihram ke haji atau umrah, betul tidak? Terutama haji karena ada wukuf. Ya. Saya diajarkan bagaimana Bu? Ketika wukuf di Arafah itu tidak ada perbedaan.
rek raja punya, rek presiden, rek menteri, rek gubernur, rek bupati, wali kota, camat, sarua, jeung ibu-ibu di dia para bapak sama. Apa artinya? Pakai kain? Ya. Eta raja Saudi, raja nu nguasai Mekah Madinah, ngorek haji kumaha? Teu bisa pakai pakaian kebesaran, enggak bisa, enggak sah nanti. Sarua pakai 2 helai kain ihram. Sarua hukum ya hukum sama cicik temen orang udah hayang afdal hukumna ge siga matur misalkan tidak. Kenapa? Karena semua nanti akan berdiri sama di hadapan Allah. Yang membedakan namanya takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling jenderal sarua. Dengan mereka takwa boleh jadi. Ayo orang Indonesia, aduh nabung sekian lama, perjuangan bisa berangkat haji, perjuangan di sana nangis we. Boleh jadi dia lebih mulia dibandingkan para pejabat yang ketika haji sudah salah niatnya, kok mau pakai duit korupsi gitu ya. Misalkan. Iya, betul tidak? Itulah Allah dengan keadilannya. Ya. Jadi mahsyar itu satu fase dari negeri akhirat yang kita akan kumpul di sana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda, "Innakum mahsyurun yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqi." Kamu nanti wahai manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, sebuah tempat yang datar gitu kan. Di zaman manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai yang sekarang ada, sampai yang terakhir menjelang kiamat, semua dikumpulkan. Entah berapa jumlah manusia. Haji kalau wukuf itu kan setiap tahun paling banyak itu di 4 juta di dunia, karena ada etapa segitu. Ya, makanya ketika tahun 2023, 2024 kemarin kan itu banyak yang nakal tuh, travel tuh ngejual visa bukan untuk haji, jangan haji. Emang ketat, misalnya emang ketat. Harga kelompok jadi 7 juta. Atuh, kredit. Banyak yang meninggal gitu kan, ada yang karena musim panas ramai ya. Saudi ketat sekarang, gak boleh masuk ke Mekah kecuali pakai tasrih haji. Bisa ke Saudi beli tiket visa, terbuka tasrih haji berarti bisa masuk Mekah. Sekarang kan zaman canggih, bahwa bisa diakalkan, mantap, cara mikir. Bus disekel ke Arafah, temenan naikin penumpang kecuali yang sudah terdaftar haji. Ketat, super ketat sekarang ini. Karena untuk kemaslahatan, tidak untuk kemaslahatan. Ya kan karena lentik tebak-tebak sudah hukum di Arab atau tidak. Di Arab itu kan mau bisa dapat banyak. Paling banyaknya berapa? 4 juta itu zaman. 5 juta lah. Ya. Tidak banyak. Eta oke jumlah 4 juta itu kerasa punya. Yang pernah haji kebayang tidak ibu ngumpul di sebuah lapak yang jumlah orangnya 4 juta kumaha. Jom, ada begitu. Waduh, panas. Karena 4 juta Pak, gak nyaman, betul tidak? Makanya kalau kita tidak bawa takwa Pak, wah pasti ngeluh, pasti kapok haji itu. Orang beriman wah kan? Hayang haji deui, aduh ingin haji lagi gitu kan. Kalau orang tidak beriman bagaimana? Cukup sekali haji mengesuai. Dia kosong jadi menggali esensi haji. Bayangkan 4 juta ngumpul itu. Kok mau panas, musim panas dia perjuangan. Ya, kan musim dingin ya, kan ngadung gitu mah, karena panas, makanya suka disiram tuh. Ayah dulu helikopter bawa cair disiram, ini mesti tiap air otomatis Pak, terpanasnya ke jam ngumpul itu nyemprot gitu. Itu Saudi Arabia begitu tuh memberikan fasilitas subhanallah.
Kita di dunia hujan nyaman, betul tidak? Harus siap, makanya awas, fala rafatha wala fusuq wala jidal, karena kamu akan diuji dengan itu ketika haji. Diuji, makanya bawa takwa, kendalikan diri, lisan kendalikan, nikmati sudah, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Di akhirat orang bakal gitu. Nabi yang mulia menyampaikan nanti semua manusia itu akan dikumpulkan. Berapa banyak sekarang aja manusia di dunia ini, kurang lebih 7,5 miliar. Akhirnya kabayang 7,5 miliar. Indonesia wae 250 juta, Pak. 7,5 miliar. Lu ayeuna yang sebelum kita entah berapa banyak. Yang akan ada setelah kita nggak tahu, nanti kumpul kami. Maka Nabi yang mulia menyampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyampaikan hadis yang sahih. Tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami dari min. Di mahsyar semua manusia dikumpulkan. Kata Nabi, matahari mendekat. Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi kami dari mil, mendekat. Kurang lebih 1 mil. 1 mil. Kurang lebih kalau mil yang dimaksud ukuran itu 1,6 kilo gitu. Ayo ting sabaraha eta jarak matahari jeung bumi teh. Karasa teh jam 12 berang. Jelema bae nu tiris anggar sarua. Panas, komo di komo. Batu kok panas loh. Luar biasa. Paling di orang panas kan 25 apa ya? Paling kilo. Ya. Di Mekah, haji ayeuna itu sampai 55 itu. Kabayang 50 sampai 55. Kalau tidak siap mental, harus siap aja. Ya. Harus siap. Mendekat. Nabi menyampaikan di waktu itu manusia berkeringat. Panas. Ada keringat yang sampai kedua mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, pundak, kata Nabi, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya subhanallah. Kan panas. Al qadri a'malim, semua kembali kepada amal-amalnya ketika di dunia. Coba ke haji, oprot kisah. Coba lumayan kan pakai kain ihram lama, punya haji banyak. Sehingga umrah masuk gede kan. Orang ke Madinah heula gitu kan. Di Madinah mikot di Bir Ali, ya Dzulhulaifah. Naik bus, karena ayat kereta cepat Pak. Di Madinah ke Mekah 2 jam setengah. Nyaman, ber-AC, sehingga bus gitu kok. Nyaman Bu. Datang ke Mekah terus ya bus pun nikmat sekarang kan. Yang mau naik bus ada lumayan lah 5-6 jam gitu nya. Ke Mekah langsung tawaf, sa'i, itu paling mentekerap 2 jam. Namun tadi perjalanan itu misalkan anggo bus ya di Madinah ke Mekah katakan 5 jam aja, langsung umroh kan 1-2-3 jam saja. Tawaf paling lama sejam, sa'i saja 2 jam selesai. So kalau terbiasa pakai ihram lagu kita berapa kenal benar teh. Haji seberapa hari Pak? Pakai ihram 4 sampai 5 hari kabayan kesap. Itulah gambaran di akhirat. Ya kan? Kita wukuf Pak, subhanallah. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Nanti kamu akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dilatih kita. Makanya orang-orang yang akan selamat di akhirat nanti Bu, terutama di mahsyar, karena itulah hari pengadilan. Orang-orang yang ketika
ketika dia meninggal dunia diampuni semua dosa. Maka tidak ada yang kita inginkan, terutama kita yang udah berusia di atas 40 tahun, yang 50, 60, rek naon deh ibunya. Ya saya terus terang, saya kemarin itu baru ditinggal ibu pun biang ngaturkeun Kiai sama kamari usianya 76 tahun. 76 Pak. Ya, sudah punya cicit kan baheula kalau nikah nanti ngarora banyak. Pun biang ge mama kamu kan nikah usia 14 tahun Bu, di lembur begitu 14 tahun Bapak kan 16. Bapak 17 jadi nih. Baheula kan gitu. Jadi era terus buka incu, terus buka cicit. Cicitnya geus rek kawin gitu. Aya umur kana gitu subhanallah baheula mah kitu ya ayeuna mah gitu. Jadi betul tuh mikirkeun ya can boga imah san. Teu urang baheula nya bismillah wae gitu nya kumaha engke gitu subhanallah. Geus nikah mah kan boga piring, boga kompor gitu nya. Ya boga parah. Subhanallah. Kemarin meninggal pun biang hari ketiga lebaran. Sedih. Sekarang Bapak masih ada Bapak ini. Usia sudah 81 tahun Pak. 8 hiji Pak. Alhamdulillah. Allah berikan usia yang panjang. Tapi saya melihat kadang-kadang ya Allah suka sedih gitu ya. Ya kan usia gitu banyak. Kan ya kegiatannya hanya ibadah, cuman ada nangis umur gitu orang nanti Pak. Betul tidak Pak? Jadi bilang begini, sudah teman-teman seangkatan aja setelah araya terus ngaturkan udah pada meninggal Pak. Tinggal dulu sendiri susah itu di kampung gitu. Jadi kebayang ya sampai bilang begini yang minta mau aja gitu. Jangan Pak cinta. Jangan ya sudah yang nyusul mama ya orang tua terus boleh pikir gitu Pak. Jangan Pak sebelum bismillah doa ke Allah. Ini kan sedang transisi tidak mudah Pak. Kita hibur orang tua kita subhanallah. Itulah saat kita berbakti kepada mereka. Tapi intinya apa Pak? Ada saatnya dunia itu sebuah rasanya yang segera kembali kepada Allah. Apa yang diharapkan? Ingin diampuni dosa. Enak deh, orang buka imah, badak, mobil, usaha ada, tidak akan bikin bahagia tidak? Terus usaha-usaha segitu inginnya apa? Yang diampuni dosa, yang tenang, yang ibadah. Benar tuh. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah. Nah itu haji itu. Jadi orang yang haji mabrur, dia menggali esensi hukum di Arafah. Ya Allah, nanti akan ada saatnya bertemu dengan Engkau ya Rabb. Ya kita minta apa? Ampunan ya Allah, ampuni. Maka Allah Ta'ala di hari Arafah mengampuni hamba-hambanya, membebaskan dari api neraka. Makanya haji segimanapun berat kita akan berjuang untuk bisa ibadah haji yang mampu. Karena dari pahalanya. Ya. Nah hadirin sekalian, di mahsyar itu kita sendiri masing-masing ada saat kata Nabi yang mulia 3 kondisi orang tidak akan saling mengenal. Suami istri itu saling kenal, anak ke bapak, bapak ke anak, ke pola semua kenal. Kapan itu? Yang pertama ketika dihisab. Masakan masalah penghuni akan dihisab. Semua amal akan dihisab. Kusaha dihisabnya langsung oleh Allah yang mengetahui. Innahu alimun bidzatis sudur. Bisikan halus apapun dalam hati Allah tahu. Ya Allah, makanya Pak, ketika kita akan meninggal dunia, kan Nabi menyampaikan la tusiudzon billah, awas jangan suuzon kepada Allah. Harapkan ridha Allah. Harapkan ridha Allah Maha baik. Minta ampunan kepada Allah. Kan kita Nabi gitu Pak. Jangan kalian mati wala tamutunna illa wa antum husnudzon. Jangan mati kecuali kalian itu berbaik sangka kepada Allah. Itu penting sekali. Karena itu saat menentukan, betul tidak? Saat yang menentukan. Nah kita biasanya akan muncul dekat dengan Allah, husnul kepada Allah kalau kita rajin istighfar. Betul tidak? Kita terus mohon ampun kepada Allah. Itu yang paling menentukan. Nah, hukum di Allah itu makanya diperintahkan disuruh dibaca apa? Taubat, doa taubat, sayyidu istighfar, termasuk dosa penjaga tadi, kebaikan di dunia di akhirat dan selamatkan dari azab neraka.
Itu kan doa yang dibaca, Pak. Kerukun mulai masuk saja itu yang harus dibaca itu gitu yang dianjurkan. Sehingga orang tawaf kan yang paling dianjurkan itu ketika kita dari rukun Yamani ke Hajar Aswad baca apa? Doa ini kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Jadi orang yang memahami hukum di Arafah dia pasti akan paham, dia akan berjumpa dengan Allah di mahsyar nanti. Hisab. Yang kedua, kapan pun yang kedua ketika ditimbang di mizan. Tegak. Yang ketiga ketika lewat as-sirat, jembatan yang di bawahnya neraka jahanam. Itu orang tidak sering mengenalkan masing-masing. Ya. Nah makanya kemudian tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali apa, Bu? Syaratnya apa? Amal-amal kita, ya, amal-amal kita. Nah, amal itu yang kita harapkan semoga dengan amal itu Allah ridho kepada kita, keridhaan Allah, rahmat Allah. Ya. Makanya kemudian Nabi menyampaikan ada 7 golongan yang diselamatkan di hari mahsyar nanti kan itu 7 golongan. Ini luar biasa, minimal hiji punya orang ayahnya, syukur saudara. Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Berat jadi pemimpin. Rata-rata pemimpinnya kebanyakan kita soalnya. Soalnya betul sedikit yang adil. Dan tergampang. Sok atuh kekuasaan di tangannya tong boro-boro presiden gubernur. RT jadi RW, bener tuh. Aing teh RW macam-macam, awas ya, karek RW, karek RT atau di imah, bener tuh. Di imah orang kan orang juga berumah tangga, luar biasa gitu kan. RT, mau jabatannya tinggi, luar biasa. Iya kecuali orang-orang yang takut kepada Allah, dia akan takut dengan amanah itu. Maka Allah sebut imam yang adil Nabi sebut. Yang kedua siapa yang akan selamat? Disebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rajul laki-laki, bapak-bapak, hatinya nyantel ke masjid sehingga di alun masjid. Ada pemimpin orang yang pemimpin levelnya tinggi banyak lewat. Tahap kedua bisa rajulun qalbuhu mu'allaq fil, sing cinta ke masjid, hidupkan masjid, berjamaah di masjid, yang menjadi ilmu duduk di masjid. Itu kalimat rajulun qalbuhu mu'allaqun fil. Yang ketiga apa? Yang ketiga pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu bersyukur kalau Bapak Ibu dulu menghabiskan usia muda pakai taat, misalkan pesantren. Pesantren udah insya Allah banyak penjaga benar, tapi orang kadang kali orang bersyukur tuh. Usia-usia awal itu usia-usia ketika menjelang balik itu ibadah, ngaji Quran, juga tuh masa-masa yang luar biasa ya. Bersyukur betul Pak. Ya, orang-orang yang masa muda ini pakai taat kepada Allah. Yang keempat siapa? Orang yang digoda ke perempuan mobilis. Ya, rajulun lagi di rajulun gitu kan. Digoda perempuan yang cantik, kata Nabi, zatu mansibin lain, pelacur lain, wanita nakal lain, mawat awe gelis punya kedudukan terhormat, yang berduaan. Kan temenan duaan kan? Menduaan asal batiluna. Masih setan ibu benar, hati-hati kan enggak kok. Ini goda takut si perempuan teh. Langsung ini akhafullah, enggak takut kepada Allah. Tidak berzina gitu. Bayangkan dia ajak bergelis duaan orang apa tapi dia takut. Seperti kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Luar biasa. Siapa lagi? Orang yang sering mencintai karena Allah. Dan terakhir siapa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanan, ya, tangan kiri tidak rahasia. Yang terakhir ketujuh, seorang yang banyak zikir kepada Allah di malam hari, menangis, dosa, betapa baiknya Allah. Bukan di hadapan banyak orang, karena doa ini ceri, kurang ceri era, berbeda ceri gitu kan. Era ini sebelah kanan cari lagi, kiri ceri kurang ceri era, bisa disebut sudah terceri buah beras atau pura-pura jadi bukan begitu. Ibu sendiri, ibu tahajud jam 2, setengah tilu, jam 3 ya Allah.
nikmat kita itu. Tujuh amal yang tak ada pun minimal hiji orang bakal diberikan nauman ku Allah. Ya, yauma la dzilla illa dzilluh, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi. Ya, makanya di Arafah itu kalau sedang wukuf kepanasan kamar orang biasa kepanasan keluar sunahnya keluar ke langit itu wukuf itu enggak ada. Rabbana atina baca aja la ilaha illa anta itu ya sunahnya munfaras kamar orang asupan tenda kan benar tuh katanya nanti di mahsyar enggak ada naungan kecuali dari Allah. Orang mungkin kepanasan pasti yang diperlukan apa? Naungan, betul tidak? Yang ngiuhannya kan begitu. Kabar baik orang yang ada 7 tadi itu ya akan diberikan naungan, dan itu kita belajar dari mahsyar, dari wukuf di Arafah. Makanya wukuf itu mengingatkan akan pada mahsyar. Orang yang mabrur hajinya, yang mampu menggali esensi dari setiap ibadah itu, terutama wukuf di Arafah, karena haji puncaknya wukuf, dan itu khusus untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita memaknai ini kita akan selamat. Semoga ya, sekali lagi kita berharap kepada Allah dengan penuh keyakinan, berdoa mudah-mudahan ada saatnya yang belum haji diundang Allah agar bisa haji, dan yang sudah haji jaga kemabruran hajinya. Ingat ketika wukuf di Arafah, dan yang sekarang sedang haji di tanah suci, saudara kita doakan semoga diberi kesehatan lahir dan batin sehingga jadi haji yang mabrur dan haji yang mabrur. Demikian disampaikan, semoga ada keberkahan dan menjadi nasihat buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Sudah jam 6 lebih, barangkali ada pertanyaan 1-2, kalau ada dipersilakan. Kalau ada pertanyaan Bapak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, ada saudara yang usianya mungkin sekarang di atas saya. Jadi dia ke haji terus, tapi nggak mau berumah tangga. Nah, ini kan barusan Pak Ustadz bilang bahwa yang pertama diterima 7. Ini ya 1 imam kepala rumah tangga. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Hajinya udah 3 kali, cuman umroh terus. Cuman gak mau punya istri, gak mau aja. Kenapa? Karena melihat yang lain, ya contoh ada bertengkar, bercerai, ada yang macam-macam. Jadi akhirnya seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, imam di sana kan, para ulama menyebutkan al-imamul adil itu pemimpin yang punya amanah besar. Ya. Jadi imam di sana itu yang punya amanah besar. Itu tafsir para ulama. Imam Nawawi itu dalam syarah Sahih Muslim. Apakah masuk ke rumah tangga? Tidak masuk di sana. Imam kalimat imam itu imam yang pemimpin yang adil. Levelnya apa? Kalau sekarang Pak Presiden, gubernur yang punya banyak amanah, itu maksud imam. Kalau itu di sana maksudnya ya. Karena sebagian ulama kecil yang menyampaikan, termasuk juga kepala rumah tangga, tapi sedikit ulama yang menyampaikan penjelasan itu. Tapi kebanyakan ulama mayoritas al-imamul adil di sana itu pemimpin yang levelnya itu punya amanah kekuasaan. Yang kedua tadi tentang Bapak cerita ada seseorang yang sudah usianya di atas Bapak mungkin ya. Kemudian dia rajin ibadah haji tapi tidak berumah tangga. Dia bahkan umroh wae. Alasannya ada sen pasea kawin cara lain alasannya misalkan. Pertama gini Pak, hukum menikah itu tidak wajib sunnah. Sunnah Pak. Hukumnya sunnah. Selama dia bisa menjaga diri sunnah. Kecuali kalau dia dengan tidak menikah tidak bisa menjaga diri, maksiat baik. Nauzubillah kalau sampai berzina, tapi mau kawin, mending jajan gitu. Nikah mah ada amanah ke budak ribut. Itu orang-orang di Eropa sekarang begitu Pak, rusak pemikirannya. Termasuk di Jepang, di Singapura. Bahkan
lebih baik ngurus binatang. Iya serius, ini kerusakan orang-orang barat begitu. Mending ngurus punten, mending ngurus kucing, mending ngurus anjing. Digaliat orang anjing, tapi kawin lembut. Zina mah tapi diikat dalam rumah tangga gak mau mereka. Itu rusak nanti. Gak mau punya anak. Ada istilah di kamar gak apa, ada istilah yang apa. Child free, gak ingin bebas, gak mau punya anak. Kalau ngurus boneka ini, tebarang lagi. Ada boneka apa? Boneka digambar naon, harga nama lah mending boneka sudah ngomong yang boneka jangan gelo apa? Yang boneka ditimbang-timbang, gak ada apa itu. Ini udah rusak fitrahnya. Tetapi kalau dia bisa menjaga diri, mungkin tadi ada alasan. Biasanya orang ada trauma dan macam-macam punya, tapi dia bisa menjaga diri. Bisa menjaga diri, terutama dia berbuat dosa yang diharapkan seperti zina, itu kan tantangannya itu. Bisa menjaga diri dan dia mengambil pilihan itu tidak berdosa. Atau menang pahala. Mau sempurna agama kan nikah atau menyempurnakan agama, benar tuh. Lebar gitu. Nah, bagaimana selama dia bisa menjaga diri tidak berdosa, kan hukumnya sunnah. Tapi buat orang yang tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga pandangan, kemaluan, berat, kudu nikah wajib hukum. Tidak isu tapi wajib hukum nanti. Hukumnya wajib, selamatkan kehormatan dengan cara menikah. Untuk nikah berakhir peradaban manusia. Nah mungkin punya trauma atau mungkin pemikiran yang keliru. Selama dia bisa menjaga diri, hukumnya tidak berdosa. Karena hukum awal nikah itu sunnah. Maka ada orang yang tidak menikah sampai ada. Mun dia soleh, kumhasral menikah usah di dunia. Tapi dia soleh di akhirat dua pasangan, moal di akhirat mah moal di atas besorakan pasti menang bidadari. Asal sing soleh ka surga punya, asal ka surga menang bidadari. Pasti itu ya. Nah kalau tidak bisa menjaga diri menikah. Ada ulama terkenal apa? Tadi saya sebut Imam Nawawi ya. Imam Nawawi menulis kitab Hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Muhadzab Syarah Al-Majmu' Fiqh Syafi'i, yang Syarah Sahih Muslim, kitab yang sangat terkenal Al-Minhaj. Beliau itu sibuk nyari ilmu itu. Usianya 45 tahun, pas meninggal belum menikah. Belum sempat menikah. Memang ada kondisinya Pak. Karena sudah perang dulu kan dengan pasukan Tatar segala macam, ada penyebab. Beliau fokus ilmu mungkin tidak menikah, cuma saking sibuk ilmu kan meninggalnya muda gitu. Nah, jadi asal menikah. Ada beberapa ulama yang tidak sempat menikah dan keburu wafat. Nah, jadi hukum menikah apa hukumnya? Tapi kalau tidak bisa menikah jadi wajib. Jadi wajib hukumnya itu. Makanya bisa jadi haram, salah niat. Nah nikah itu lumayan. Warisannya loba. Je, cenah gering teh. Kita gering kanker, diponis 2 bulan deui, usah dikawin we. Begahan banyak, ada loba gitu nya. Ya. Geringna kanker, diponis 2 bulan deui misalkan, kurang dikawin misalkan. Eta bisa haram, Pak. Pertama niatnya salah. Hukumnya haram betul gitu. Itulah nikah. Hukum asalnya sunnah. Jadi wajib bisa jadi haram. Bisa menjaga diri silakan. Cuma ya biasanya kan Pak ya secara psikis kalau sudah berusia di atas 45 mungkin suka berkurang. Karena dia fokus yang kesibukan lainnya kan ada masalah. Selama bisa menjaga diri, cuma dia tidak mendapat pahala dari rumah tangga. Gitu kan ya? Kan ibunya berumah tangga itu pahalanya gede itu. Surga ibu, surga yang ibu mengambil punya. Kata Nabi, udah sholat 5 waktu, puasa, jadi ibu yang baik, kata asal anak, jadi siang soleha. Enggak surga bagian ibu milih di pintu mana baik. Betul kata Nabi begitu kan? Jaga kehormatan, ya, urus anak-anak, ke suami jadi siang soleh. Udah, sholat masuk surga di pintu mana kata Nabi silakan pilih ibu. Gambir. Ya kudu nurut ke suaminya punya. Dan ibu kata di ayah suka
kudu nyusul, nyuci piring, bu, masak, nurut ke suami. Cek suami teh, mama nyusul, mama masak. Nurut ke suami paling penting. Begitu Pak ya. Jadi hukumnya tidak wajib sunnah. Yang lebih tua yang bersangkutan. Mungkin maka tadi kan ibadah ya bagus. Mungkin dia punya trauma ya, yang itu agak susah kan Pak ya. Kita nggak bisa masuk ke privasi seseorang. Mungkin pasti ada sebabnya. Pasti tadi Bapak ceritakan mungkin ketakutan dan lain-lain. Itu dia bisa jaga diri, silahkan. Pilihan itu Pak. Gak bisa dipaksakan. Ya. Tapi kalau kemudian sudah berbuat hal yang diharamkan, itu harus menyelamatkan diri dengan cara menikah. Kalau tidak ya sudah. Allah Taala. Terakhir Pak ya, enggak terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi gaduh keluhan seperti kayak cariosan sepuh abdi serta jangan tuntutan ngecap dengan imah khusus keluarga ngecap anaknya yang bila mana bapak mahmud dulur mana menghijih ulah harga badan bapak bila mana bapak mahmud badan usahira nya ulah diragap eta abdi keluarga teh aya salapan putra. Jadi abdi teh putra pangkageuna. Abdi teh teu biasa ngurus ka sepuh teh pagi atas keluargaan disebat abdi teh sebat teh mung teu kakontrol. Dan sepuh teh jarak kitu. Bila Bapak Mahmud omat ulah diragap ku eta hiji gitu. Ayeuna mah abdi dilaksanakeun pas anjeunna bade ngibah. Abdi bade ngibahkan pun bapak anjeunna dongkap bade ngaragap abdi teh kengeng tak kumaha eta. Kinten-kintenna eta hiji, kaduana aya di dieu. Kaduana janten dibalik. Awita pun bapak miwarang kitu ayeuna putra aya muncul dugi ka ngucapkeun gering moal nempo maot moal ngaragap basana teh tami-tami upami kadokapan tamu dia mau jual upami nganyar dia mau mawakeun sakumaha hukumna kitu bae punten abdi hatur nuhun saedan bangkos teh Sakedap Pak. Tadi ketika Bapak almarhum ya berbicara jangan dipegang atau diragam. Apakah ada sebab mungkin anak ini apakah pernah menyakiti beliau atau bagaimana? Perkawis ieu abdi teh waktu eta upami telepatna 10 ditelepon bapak bade ngandungkeun tos nyarios abdi teh can harus gede teh abdi masih diemut aya naon. Sekarang nggak tahu. Hah? Bapak nggak tahu sebab sekarang. Tertera asa atos abdi tahlilan tiluna ngariung keluarga aya naon bapak nyarios kitu. Jadi nyariosna sanes abdi hungkul aya deui karayeuna. Alasanna teh ieu bapak teh teu damana 5 tahun. Jadi badanna teh katun tulang sareng kulit. Alasanna teu tega gitu. Aya tos beres tiluna eta teh gitu budal ka abdi. Ieu kumaha ku abdi dilaksanakeun anyar hoyong ibadah ku abdi ditahan. Baik. Terima kasih Pak ya. Muat. Ya. Yang pertama, kalimat orang tua sebelum meninggal itu bisa dikategorikan wasiat. Wasiat itu syaratnya apa? Tidak boleh dalam perkara yang maksiat dosa nggak boleh. Kalau wasiat masalah kebaikan, itu wasiat itu. Contoh kita misalkan berwasiat kepada anak, kalau bapak meninggal, kalian jangan sampai, ya, misalkan Bu ya, kalau sudah mampu jangan sampai tidak ke Mekah, harus ke Mekah harus haji. Itu kan wasiat Pak, kebaikan, boleh tidak? Boleh. Kalau bapak meninggal nanti tanah yang, kalau bisa banyak warisannya, tolong tanah yang itu wakafkan untuk masjid. Itu hukumnya boleh wasiat, maka wajib.
Tapi kalau berwasiat hal yang tidak baik tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Berwasiat boleh itu orang tua kita nggak paham, Pak. Memang ada yang begitu. Ada orang tua itu yang kan ada. Saya pernah ditanya oleh keluarga di Dago sini, Pak. Hampir sama, Pak. Cuma beda kasus saja. Bapaknya saking bencinya gitu ke anak yang nomor sekian. Pokoknya malam bapak motong dibiarin warisan sih kata. Bayangin, tong dibiarin warisan. Itu kan itu boleh, Pak. Tak jadi pas meninggalkan karena datang ke kami, saya ingin lama-lama maksud bawa warisan. Gimana nggak bagi warisan silakan. Ya saya bantu gitu. Ada ilmunya, ilmu Freud. Semua. Hanya dia pas menjelaskan itu dia bertanya, Ustaz, bapak ada wasiat. Apa? Ya karena anak ini luar biasa, Pak. Ya tadi kan membuat bikin bapaknya sakit lah gitu ya. Bedegong budak teh luar biasa. Bagaimana Ustaz, saya sebagai orang paling tua, anak paling tua harus berjasa? Saya bilang jangan, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Itu wasiat bertentangan dengan hukum Allah, nggak boleh. Boleh jadi orang tua kita nggak tahu. Justru tugas kita kasih tahu ke orang tua. Nggak boleh mengerjakan wasiat yang isinya apa? Maksiat, nggak boleh. Ya nggak boleh. Tetap kita kerjakan. Bagaimana kerjakan? Ya tetap anak itu dapat warisan karena itu hukum Allah. Kenapa orang tua bilang itu? Karena kita tidak tahu. Karena kemarahan kan boleh jadi kan, karena kesel marah. Gak boleh kita mengerjakan yang kasihan buat beliau almarhum nanti. Justru kita doakan, kan kita nggak tahu akhir dari adik kita, anak yang tadi dicap itu kan kita nggak tahu. Justru malah sekarang dia jadi anak yang soleh gitu. Orang yang hijrah, orang yang sekarang rajin ngebangun masjid, usaha sukses, kamu kahwa yang dulu diponis itu tahun diberi warisan. Kan nggak tahu kita akhirnya, betul tidak? Gak boleh mengerjakan wasiat yang bertentangan, termasuk tadi. Ya, harusnya gak boleh. Tong ngaragap justru sunnahnya orang tua meninggal memandikan anak-anaknya, mandikan. Itu tuh bakti terakhir kepada orang tua. Ketika beliau meninggal, mandikan. Kenapa? Wasiat itu boleh jadi ketidaktahuan saja. Nah, kita yang tahu agama jangan dikerjakan. Ya orang tua kan no debat, apalagi sudah sakit menyerang meninggal kan. Kalau bisa berikan nasihat, Bapak jangan wasiat seperti itu. Sampaikan baik-baik. Jadi kalau sudah baru ya sudah, tinggal kita tobat kepada Allah. Sekarang ya harus diperbaiki. Terus tadi anak tadi kan mau ngalongok, mau nempok, wah itu maksiat, itu boleh. Oh iya, masa anak orang kesel ke orang tua itu biasanya anak yang gak soleh itu. Gak mungkin anak soleh mah tuh, Pak. Sebelum orang tua nacan soleh kita ke orang baru berbakti, betul tidak? Iya, itu orang memberikan arahan sampai orang tuanya beda agama, beda keyakinan, jangan menyakiti kan kita kurang konsepnya. Jangan menyakiti orang tua. Walaupun kalau ngajak kesyirikan tuh mengikuti, tapi tetap berbuat baik, bermuamalah dengan baik, berkata dengan baik, bantu dengan baik. Jangan sarwana, aing mencadu. Misalkan, jangan, itu kemaksiatan, tidak boleh. Kita ingatkan, kasihan dia berdosa. Semua marah nggak boleh, ingatkan, nggak boleh. Nanti kita tidak tahu dari mana Allah murka kepada kita. Jangan gara-gara ucapan